Sahabat Kompas.com, Gubernur Papua sekaligus tersangka korupsi Lukas NMB kedatangan tamu di tengah kabar kondisi kesehatannya yang menurun. Tamu tersebut adalah Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Ahmad Taufan Damani. Ia dan jajarannya mengunjungi kediaman Lukas NMB pada Rabu 28 September 2022. Kedatangan Taufan disebut bukan untuk mencampuri masalah hukum Lukas, melainkan untuk memastikan apakah Lukas NMB mendapatkan hak berupa jaminan kesehatan. Seperti narasi sebelumnya yang menyebut Lukas sedang sakit, Taufan juga mendapati bahwa kondisi kesehatan Lukas saat itu tidak baik. Hal itu bisa terlihat secara fisik dan secara dokumen kesehatan yang dijelaskan oleh dokter pribadi Lukas. Kami kemarin di kediaman pribadi Pak Lukas, ya, kami mendapatkan keterangan dari dokter pribadi, Dokter Anton, yang menjelaskan kondisi kesehatan Pak Lukas. Memang kami saksikan memang dalam kondisi yang kurang sehat lah. Gitu. Langkah Komnas HAM ini disebut mendapat apresiasi Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Taufan, Mahfud MD memuji institusinya yang aktif terlibat untuk mencari solusi atas masalah kesehatan Lukas NMB. Apresiasi Mahfud MD disampaikan saat Komnas HAM menyampaikan aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua terkait kesehatan Lukas NMB. Meski begitu, untuk proses hukum, Mahfud tetap menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari KPK. Pengusutan perkara yang menjerat Lukas NMB ini pun ditanggapi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. AHY mengaku curiga ada muatan politik dalam pengusutan perkara yang menjerat salah satu kader Demokrat itu. Dugaan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, AHY mendapati ada sejumlah pihak yang sempat berusaha menjegal Lukas ketika akan mencalonkan menjadi kepala daerah tahun 2017 dan 2021. Meski begitu, AHY menegaskan pihaknya tak akan mengganggu proses hukum Lukas NMB yang sedang berjalan ini. Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Kedua, untuk itu, Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. Sejauh ini, KPK total sudah melayangkan 2 surat pemanggilan pemeriksaan pada Lukas sebagai saksi dan tersangka. Namun hingga kini Lukas memang belum memenuhi undangan pemeriksaan itu. Oleh karena itu, KPK pun kembali memanggil Lukas sebagai tersangka. Meski begitu, karena kondisi kesehatan Lukas yang belum membaik, KPK pun berjanji akan mempertimbangkan permohonan Lukas untuk menjalani pengobatan di Singapura. Namun, Lukas tetap diminta datang ke Jakarta terlebih dahulu untuk diperiksa dokter independen dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Di sisi lain, pernyataan kuasa hukum Lukas NMB, Stefanus Roy-Rening soal tudingan kriminalisasi berbuntut panjang. Stefanus sebelumnya memang sempat menyebutkan bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka tak lepas dari upaya kriminalisasi sejumlah elit seperti Mendagri Tito Karnavian,
Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan, hingga penjabat Gubernur Papua, Paulus Waterpauw. Paulus yang merasa tak terima dengan tudingan ini pun langsung melaporkan Stefanus ke Barreskrim Polri. Paulus juga meminta Lukas NMB segera mundur dari jabatannya, mengingat yang bersangkutan kerap menampilkan praktik hedonisme. Demikian News Update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.